Ya, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Kapuspen Kemendagri Dodi Riyatmadji. Pak Dodi, ini kalau tadi kita bicara soal proses pengawasan. Nah, terkait anggaran ini kan kemarin di DKI itu ada yang menyebut-nyebut soal e-budgeting gitu. Ini bentuk transparansi. Salah satunya adalah tujuannya kan untuk menghilangkan, ya kalau kita menyebutnya tadi ada begal anggaran lah karena lagi ramai begal. Bahkan ini di majalahnya Pak Dodi ada vampir anggaran ini. Nah ini soal e-budgeting ini, apakah menurut Kemendagri ini menjadi solusi efektif lah untuk membuat soal anggaran ini menjadi transparan dan lebih baik? Iya. Kalau itu pertanyaannya, barangkali saya harus menyampaikan begini. Di dalam rangka ini diterapkan e-budgeting, apakah orang-orang yang menginput data itu orang yang bertanggung jawab dan punya integritas? Dan punya integritas. Itu juga menjadi masalah lain. Ini penting sekali. Penting sekali karena terkait dengan persoalan e-budgeting itu kan memindahkan di dalam sistem yang dibangun, lalu kemudian di-lock, tidak bisa diubah oleh siapapun, kira-kira seperti itu. Nah, yang terjadi terkait dengan persoalan e-budgeting sebenarnya di pemerintah juga sudah mengembangkan sistem informasi yang terkait dengan persoalan anggaran ini yang memang belum diterapkan secara nasional karena kita ingin melihat, karena Indonesia itu kan variatif gitu ya daerah otonomnya, mulai dari Jakarta sampai dengan Papua. Jadi artinya yang maju seperti Jakarta, tetapi juga masih ada seperti kawan-kawan yang di Papua. Kalau itu nanti diseragamkan, itu semua menggunakan e-budgeting, itu barangkali untuk beberapa tempat justru itu menjadi masalah. Okay. Nah, oleh karena itu, terkait dengan persoalan bagaimana sistem itu akan diterapkan di beberapa tempat, barangkali nanti kita akan mengevaluasi sisi positifnya, lalu kemudian nanti itu akan bisa diterapkan di daerah yang bersangkutan. Bisa diterapkan atau tidak diterapkan gitu. Iya, lalu apa yang menurut Anda menjadi solusi agar anggaran yang yang dikelola oleh pemerintah ini betul-betul menjadi anggaran yang efisien, terus juga prioritasnya juga betul gitu, sehingga setiap sen itu akan betul-betul diterima oleh masyarakat. Iya, jadi sebenarnya mengenai anggaran itu dimulai dari persoalan perencanaan. Perencanaannya betul tidak? Ya. Kalau perencanaan sudah betul, lalu kemudian pelaksanaannya betul nggak? Perencanaan kan itu udah dari Musrenbang biasanya. Betul. Kan? Jadi pada saat Musrenbang seperti bulan-bulan sekarang ini, lalu kemudian nanti di pertengahan tahun itu disepakati KUA PPAS, lalu kemudian sampai dengan RAPBD atau RKPD dulu, lalu kemudian di akhir tahun itu menjadi RAPBD. Nah, disitulah akan kelihatan sebenarnya mana program, mana anggaran, mana kegiatan. Nah, inilah yang lalu kemudian APBD itu perencanaannya benar. Lalu kemudian yang kedua, bagaimana mengadakan yang tertulis di dalam anggaran yang direncanakan benar itu efisien, efektif. Pengadaannya tentu ini menjadi persoalan. Nah, oleh karena itu perencanaan, pengadaan, lalu kemudian pelaporan dan pertanggungjawaban itu menjadi sebuah sistem yang mesti dikerjakan secara bertanggung jawab. Dan pelakunya itu harus punya integritas ya? Integritas yang tinggi. Oke, Pak Dodi, terima kasih banyak sudah bersama kami di Front End Talk.